Makanya ikan luar biasa ya. Oh, luar biasa. Luar Pak. biasa. Jadi bagus untuk burung, Pak. bagus ya. Jadi ini dikasih pipa masuk ke dalam berarti. Ya, masuk ke dalam. Nah, masuk ke dalam. Teman-teman boleh lihat. Di shoot itu di pojok. Di pojok itu ada air mancur juga. Ada semacam ini. Apa? Tempat ikan yang memang connecting juga. Ya, connecting. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ini terconnecting dengan yang di depan. Itu ikan bisa keluar masuk, muter ke depan ini. Muter ke depan. Di belakang bawah ada pipa pipanya. besar ini, Pak. Halo, selamat sore teman-teman YouTube. Ketemu lagi dengan saya, Mr. G Kebumen BF Kebumen. Kali ini saya kembali ke Dira BF Madura dengan Pak Jumadi. Silakan disapa teman-teman YouTube-nya Pak Jumadi. Selamat sore kawan-kawan. Jadi gini, saya kepingin sedikit mereview pertama, kedua mungkin nanti ada sedikit kesamaan dengan unggahan sebelumnya. Ada kesamaan karena apa? Sebelum ini ada unggahan yang kita pas hujan gede ya, pas hujan gede di sini. Jadi karena ini atapnya dari seng yang di luar, jadi suaranya agak nggak jelas. Dan beberapa temen ada yang kontak ke saya untuk minta dibikinkan kembali kalau pas ke Madura, seperti itu Pak Jumadi. Jadi mungkin nanti saya minta penjelasan Pak Jumadi lagi perihal desain, terutama desain ini nih, desain kandang yang barunya. Nanti teman-teman tetap akan tak lihatkan. Jadi maksud kedatangan kita hari ini Pak Jumadi ada ngambil lagi ke tempat saya satu pasang pastol, satu betina yang kebetulan secara kalau orang ngomong dalam tanda kutip katurangannya bagus ya, burungnya gede, badannya panjang, ekornya juga hampir 15 cm. Cuman saya tidak mau membahas masalah katurangan karena kita di sini ngomong masalah prestasi. Jadi ada satu betina dan satu jantan pastol adik dari Maestro yang kemarin kakaknya diambil Pak Beni Ake Surabaya, juara satu beberapa minggu yang lalu di kelas utama. Nah, jadi setelah itu juara kita mendapatkan dampaknya cukup bagus. Jadi ada beberapa order dan kebetulan ini Pak Jumadi dapat pastol sepasang. Kalau nggak salah yang jantannya tadi masih dorong ekor Pak, masih dorong ekor. Betinanya lebih tua satu sepasang kakaknya. Kalau betina udah full, udah siap dijodohkan. Jadi apa namanya, mungkin saya sudah kesekian kali kesini Pak ya, mungkin kalau 10 kali ada. Kenapa sampai 10 kali ya, kita jualan narkoba ini, narkobanya sabu, sabunya dalam tanda kutip tadi kita jual murah yang memang sesuai iklan ya Pak, tidak jelek katanya. Nah, nanti juga saya akan bertanya, kemarin katanya ada pastolan jebolan sini yang sudah laku cukup bagus ya. Jualan masuk berapa kemarin Pak pastolan dari sini? 3 bulan ini cuma relatif nomor besar. Oh, nomor besar tapi laku. Oh, tapi laku. Nah, nomor besar nggak apa-apa tapi laku. Jadi di Pak Jumadi dari Dira BF ini kan franchise kita, karena dari semua kandangnya ini dari tempat kita semua. Jadi kalau dari saya berarti ini susunya ya, susunya sudah banyak di Madura dan sekitarnya karena konsumennya juga sampai di Surabaya, Jember, Probolinggo sudah banyak, dan banyak juga pastolannya sudah modern ya Pak ya. Ada, ini saya juga dikasih apa bocoran, ada yang mewah tapi belum dikeluarin, istilahnya mau dipakai pejangan sendiri. Memang ini kalau kita lihat teman-teman, ini kandang lamanya 7, kandang barunya 5, jadi 12 ini
terisi penuh. Nah, kita antar hari ini sepasang pastolan ke BF dan sudah sampai di sini selamat puji Tuhan. Dan kita kembali akan mengulas masalah kandang ternak yang dalam tanda kutip ini saya pun mau mencontoh nih Pak Jumadi. Dalam waktu dekat mungkin saya nunggu kitanya selesai karena ada garapan sedikit yang belum selesai, nanti mungkin di Agustus September saya mulai bikin kandang dengan desain yang mirip dengan di sini. Yang ngomong mirip apa? Ada air mancurnya di luar dan di dalam, itu juga banyak fungsinya. Nanti bisa kita obrolkan dengan Pak Jumadi apa fungsinya. Terus kolam ini dengan kolam yang di dalam itu ada connecting, jadi ada kesinambungan yang muter Pak ya. Jadi muter, sirkulasinya ada. Dan ada ikan kecil-kecil, kalau orang bilang ikan citul ya, betul ya. Jadi ikan citul ini untuk dikonsumsi di indukan yang ternyata memang luar biasa kegunaannya. Dan di sini rata-rata yang hebatnya lagi dari 12 kandang ini 11 kandang semua muda kandang ya Pak. Semua muda kandang, jadi panen umur 21 sampai 25 hari. Nah 27 hari paling lama. Dan tidak pernah gagal, dengar-dengar ya. Tidak pernah gagal. Pak Jumadi, saya review. Pak Jumadi pernah ada berapa tahun? Mungkin ada 3 tahun lah. 3 tahun, tapi pure dari tempat saya mulai Jumadi. Tempat saya setahun ya? Iya, setahun. 1 tahun ya. Terus dampaknya gimana nih Pak? Lain, kalau yang 2 tahun kan tempatnya panas, tidak berhasil gitu. Oh, tidak berhasil. Yang sekarang ini mulai berhasil gitu. Mulai berhasil. Dulu tidak berhasil sama sekali atau ada sempat jadi? Jadi itu tidak berhasil. Pas waktu jadi juga masih main umum ya? Iya, umum. Jual harga berapa? Ya, sayurnya lah. Oh sayurnya ya. Nah sekarang setahun ini ya kita setelah dengan saya ngobrol dengan yang lama ini ya, ini tak suruh jebol-jebol betul ya. Ini tak suruh jebol-jebol. Jadi dulu di sini ini kalau orang Jawa bilang ungkep, ungkep itu ruangannya panas. Jadi tidak ada sirkulasi udaranya. Kurang. Jadi kan kembali ke dasar ternak itu kan kita satu, kita pencahayaan dulu. Nah ini sudah bagus, ada cahaya langsung masuk malah. Hujan masuk, panas masuk di yang paling belakang itu. Terus sirkulasi udara. Nah, sirkulasi udaranya kemarin memang agak ungkep di sini panas. Nah itu dijebol, dikasih banyak roster, akhirnya baru berhasil Pak ya. Nah, terus kebersihan kandang. Nah sekarang ini sudah isi tempat saya, otomatis secara penjualan tidak jual sayur ya Pak? Tidak jual sayur, jadi prinsipnya nggak jual, nggak laku, Pakai sendiri. Nah jadi di Pak Jumadi ini saya cukup bangga karena salah satu proses saya yang bagus dan yang berhasil dalam hal breeding dan juga dalam hal pemasaran. Dalam hal pemasaran tidak kekurangan pembeli ya Pak, tidak kekurangan pembeli. Sampai saat ini pun masih bagus jualnya ya. Bagus jualnya, harganya juga bagus ya. Harganya juga bagus. Jadi makanya saya sering-sering dipanggil nih. Begitu ada seri keluar baru yang mewah, saya dipesen minta yang pastel baby dan jantannya supaya di sini nanti impiannya Pak Jumadi seperti yang pernah ngobrol di pun, jadi semua terang-terang tempat saya yang dalam tanda kutip mewah dan juara di event-event besar di sini ada. Dan harapan saya juga karena saya kesini itu lama, jauh, 7-8 jam. Harapan saya di Madura dan sekitarnya ini ada breeder yang ambil tempat kita dan nggak usah jauh-jauh kalau orang cari tempat saya. Jadi cukup kesini main bisa lihat seperti apa. Karena di sini sudah terbukti anak-anak yang ada dari saya, cucunya di Madura sekitarnya sudah mulai menunjukkan prestasinya. Nggak jelek Pak ya, nggak jelek banget katanya. Nah itu maksud tujuan kita yang pertama. Yang kedua kembali teman-teman, jadi di sini memang kalau desain kandang teman-teman boleh lihat saya akan shoot dekat nanti sambil kita ngobrol. Oke teman-teman YouTube, sekarang ini kita mau sharing masalah kandang ternaknya Pak Jumadi. Nggak keberatan ya Pak Jumadi? Ya, tidak keberatan. Jadi teman-teman boleh lihat ini di depan
Ini kolam ikan. Nah, ini ada koinnya segala. Ini pemanis, Pak ya. Ini pemanis. Terus dikasih dilubangin pipanya supaya ada kemericik air. Ada kemericik air. Di sini cidolnya banyak, Pak ya. Ini ada. Dikasih cidol diisi berapa lama sekali, Pak? Saya 1 bulan bisa 2 kali. 1 bulan diisinya di depan. Iya, ya? di sini. Diisi di depan berapa? 2 kali. Berapa kilo, Pak? Kiloan atau saya beli itu 500 gitu. 500.000. Ya. Isinya kira-kira banyak. Itu 1.000? lebih, Pak. 1.000 lebih. Lebih 1.000. Itu 10 kresek. 10 kresek 500.000. 250. Oh, 10 kresek 250.000. Untuk ini, yang sana 10 kresek juga. Kita lihat, saya lebih senang ke sini karena apa? Ini desain yang paling baru. Iya. Yang paling baru berarti kan penyempurnaan dari kandang lama gitu loh. Oh, jadi sebulan 2 kali diisi. Iya, diisi. Dan rata-rata habis. Habis. Berarti Kalau sudah makannya habis, luar biasa ya. Makanya ikan luar biasa ya. Luar biasa. Luar Pak. biasa. Jadi bagus untuk burung, Pak. bagus ya. Jadi ini dikasih pipa masuk ke dalam berarti. Ya, masuk ke dalam. Nah, masuk ke dalam. Teman-teman boleh lihat. Di shoot itu di pojok. Di pojok itu ada air mancur juga. Ada semacam ini. Tempat ikan yang memang connecting juga. Ya, connecting. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ini terconnecting dengan yang di depan. Itu ikan bisa keluar masuk muter ke depan ini. Muter ke depan. Di belakang bawah ada pipa pipanya. besar ini, Pak. Oh, di bawah ada pipanya ini. 1 dim besar. Oh, 1 in. 1 in. Nah, jadi di bawah ini ada pipa 1 in-nya Masuk ke dalam. masuk ke dalam. Di sini ada pipa 1 in-nya. Ya, oh ini pipa 1 in-nya. Nah, otomatis ini dengan di sana tingginya sama, Pak ya. Sama, Jadi dia bisa muter-muter gitu ya. Jadi ikannya bisa muter-muter nih. Bisa muter ke sana. Nah, jadi tiap sana lagi ada 1 in lagi. tiap kandang pasti ada jalurnya. Ada jalurnya. Ada jalurnya. Jadi ngisinya ikan cukup di depan, nanti dia akan masuk kandang masuk sendiri. sendiri. Nah, di pojok ini ikan mandi di sana, Pak ya. Iya. Mandi, Minum di sana juga. di sana burung. juga, ikan di sana Di juga. sana. Oh. Makan berarti juga di sana. Makan di sana. Berarti tapi kroto di depan sini ya. Nah, itu di depan. Kroto Ini. cacing ini di sini. Di depan Nih semua. teman-teman, ini kroto cacing di sini nih. Nah, kroto cacingnya di sini. Nah, ini tempat cacing, ini tempat krotonya. Tempat jangkriknya di bawah. Di bawah itu ada tempat jangkrik sama remukan telur puyuh, ini selalu ada. Nah, ini yang di belakang itu ada ya tumbuh-tumbuhan juga, Pak ya. Terus dikasih glodok 2 memang. Suruh milih, Pak ya, berarti. Suruh milih. Nah, ini desain ini yang mau tak tiru. Di belakang ini itu berapa, Pak? Semeter, Pak ya? 1 meter. 1 meter, kena panas langsung, kena hujan langsung. Jadi pas di ini, Pak ya, berarti pas di kolam. Pas di kolam. Nah, ini tinggi kira-kira berapa meter nih, Pak? Ini 3 meter. 3 meter. Tingginya 3 meter, teman-teman nih. Tingginya 3 meter, lebarnya 90. Panjangnya 3 meter setengah. 3 meter setengah. Jadi ini 3 meter setengah panjang ke belakang, 90 lebar, tingginya 3 meter. Jadi kayak di alam berarti, Pak ya. Iya. Kayak di alam. Cuman ini tadi yang bata ini mau dibersihkan, Pak ya. Dibersihkan. Jadi ini teman-teman, ini yang lama Tiap panen dibersihkan. masih bata, cuman ini tiap panen dibersihkan. Tapi ini katanya mau dibongkar ya, Pak. Iya. Karena bawahnya juga ini ya, bawahnya sudah cor ini ya. tuh. Nah, bawahnya sudah cor, memang lebih gampang dibersihkan kalau pakai cor kita, Pak. Nah, jadi gitu. Ini desain kandangnya seperti ini. Nah, fungsinya apa? Di dalam dikasih apa? Pancuran, dan di luar ini supaya kalau ada bising-bising bisa meredam gitu. meredam ya, kayak maaf ya kalau lebaran, tahun lebaran. baru itu kan petasan ya, petasan, bener ya. iya. Jadi dibuat supaya di dalam kandang ini suara gemericik air. Air ya. Nah, secara sebabnya untuk mengantisipasi itu, tapi secara mungkin di breeding itu lebih alami. Jadi alam seperti di alam gitu ya. Seperti di alam ada gemericik airnya. Jadi di dalam ini juga kandangnya tidak terlalu panas. Sejuk dingin. Gitu. Dan yang pasti ini kelihatannya sejuk tapi kandangnya kering. Jadi tidak lembab. Tidak lembab dalam arti apa?
airnya tidak blueberry ya? Enggak. Ada sirkulasi aja. Ini pakai filter nggak Pak di sini? Enggak. Cuma kurangnya itu. Sebenarnya itu saya mau buat filter. Aslinya kalau bagus itu filter, Mas. Kasih Filter ya? Iya, bagus. Untuk nyaring kotoran gitu kan, biar lain. Nah, kalau buat sebenarnya kalau bisa kasih filter. Oke. Ini saya rencana memang mau buat nih Pak. Saya Kalau mau bisa buat lahan filter. di sana memang saya mau membuat seperti ini. Tapi mungkin di akhir tahun 22, awal tahun 23, tahun depan. Karena kalau saya bikin pasti bertahap, tidak langsung seperti itu. Jadi di sini teman-teman bisa lihat yang minta saya untuk istilahnya kalau pas datang ke Madura lagi disuruh meminta info secara detail. Yang masalah ikan seperti apa? Ini masalah ikan memang sudah lama ya Pak Jumadi? Sudah lama juga. Sudah lama. Secara hasil maksimal berarti. Maksimal. Bagus. Semua jarang ada mati ya, termasuk Jarang. anakan jarang ya. Jarang. Jadi hebatnya ini jarang ada mati di sini. Tapi ada satu kandang yang memang tadi jantannya terlalu galak, dipanen 7 hari. Tapi yang 11 kandang semua muda kandang ya. Semua muda kandang. Memang muda kandang lebih baik yang pasti. Dan kita atau saya pun juga harus mau sharing dengan teman-teman YouTube. Saya juga harus belajar. Di sini saya mendapatkan banyak pelajaran berharga yang masalah desain, ada kolam dan connecting dan pakai cedul atau ikan kecil. Jadi itu lebih baik. Teman saya lagi berpikir kalau di tempat saya tidak memungkinkan yang sekarang ini Pak. Jadi saya harus bangun, setelah tak hitung-hitung saya pikir-pikir harus bangun di tempat kandang yang baru. Jadi tidak mungkin dengan kandangnya lama saya desain seperti ini. Nanti terlalu stres indukannya karena kita keisi semua indukannya. Seperti itu. Jadi itu teman-teman YouTube. Saya sudah nggak punya utang ya. Yang kemarin minta dibikinkan langsung karena berisik juga. Pas hujan, ini kita lihatkan detail langsung di kandang yang baru. Karena di kandang yang lama desainnya sama, cuman kalau saya lihat lebih bagus desain yang kandang baru. Ini bawah ini juga sudah dicor Pak ya? Cor bawah. Sudah, cuman ini pas dikasih tanah merah, jadi supaya adem aja. Betul ya Pak? Ya. Supaya adem, jadi bawah dicor. Dan ini cacing teman-teman. Nah ini cacingnya ini boleh di shoot ini. Ini cacingnya sekali beli berapa kilo Pak? Saya 20 kilo. 20 kilo. Jadi ini cuma dikasih pagar aja. Bawahnya ini ya, tanah atau cor ini? Cor ini Pak. Bawahnya cor. Terus dikasih medianya apa nih Pak? Tanah. Tanah. Sama makanannya dari tempat orangnya itu dikasih. Sekali beli berapa kilo? Enggak, sudah bonus. Enggak, berapa kilo beli cacingnya? 20 kilo. Sekali beli 20 kilo? 20 kilo sekali beli. Berapa lama sekali belinya? Paling enggak sampai 1 bulan. Sebulan 20 kilo. 20 kilo. Makannya berapa itu? Banyak Pak. Dibruk-brukin Iya. gitu. Tiap hari dibrukin habis tiap dikasih hari gitu. habis dikasih. Oh, jadi ini dibruk-brukin tiap hari dibruk-brukin itu tidak terhitung tapi banyak ya Pak. Iya, banyak. Jadi tetap pakai cacing, proto, jangkrik, sama ikan cedul. cedul. Prasmanan biasa lo Ya, bikin milih dia makan ini. seperti apa? Ya. Di tempat Bapak dikasih ini enggak? Diatur waktunya enggak? Waktu pagi tetap Cacing. Pagi cacing dulu. Nah, jam 10 kerutu. Proto jam 10. Jam 12 tetap jangkrik. Jangkrik masuk. Masuk. Oh, oke. Ini dikasih makan apa Pak? Wortel. Iya, seanunya pokoknya. Pepaya juga. Oh, pepaya, wortel, terus kadang-kadang dikasih fur. Ya, fur. Jadi ini kayak ternak cacing sendiri nih. Jadi sebulan 20 kilo Pak ya. 1 bulan. 20 kilo ini. Jadi memang makan cacingnya luar biasa. Ini yang mungkin salah satu kiat suksesnya juga. Jadi pola makannya yang baik dengan nutrisi yang baik. Ya toh, kesuksesan ternak kan dari makan. Makanan. Di samping kita ngomong induan. Kalau induan kita baik juga biasanya anak-anak tidak mengkhianati hasil ya Pak. Ya. Jadi anak-anaknya tidak bakal mengkhianati keturunannya. Tidak bakal mengkhianati bapak ibunya. Nah, pola makan yang baik. Terus sirkulasi udara, cahaya, kebersihan itu yang berpengaruh ke hasil ternak selama ini. Betul ya Pak Jumadi? benar. Jadi di tempat saya teman-teman yang memang belum ada itu memang kolam dengan cedulnya belum. Memang kita cuma pakai jangkrik, kroto dan cacing saja. Jadi ini suatu masukan yang luar biasa dengan desain yang seperti ini dengan minimal
minim sekali kematian, hampir nggak pernah kalau yang muda kandang. Jadi saya juga harus berbenah juga supaya kita sharing-sharing ke anggota ini kan, bukan anggota, ke franchise saya, saling memberikan informasi, fungsinya untuk meminimalkan kegagalan dan meningkatkan persentase keberhasilan. Itu dulu teman-teman YouTube. Saya sudahi dulu di sini karena sudah hampir sore dan saya harus balik lagi ini Pak Jumadi. Saya harus balik ke Surabaya. Jadi saya mohon pamit dulu. Masih bersama saya Mr. G Kebumen BF Kebumen dan Pak Jumadi dari Dira BF. Silakan pamitan dengan teman-teman YouTube Pak Jumadi. Selamat sore kawan. Jadi kita pamit. Salam konservasi, berkah dalam.